Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa saya yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan lanjutan materi pada kuliah jaringan komputer. Terakhir kita sudah sampai di pembahasan tentang data link layer dan juga Ethernet switching. Nah, kita tahu bahwasanya pembahasan data link layer itu adalah berkaitan dengan OSI layer di layer 2. Dan Ethernet switching juga bekerja baik itu pada layer 2 maupun layer 1. Nah, hari ini kita akan beranjak ke layer di atasnya, yaitu kita pembahasannya berkaitan dengan network layer, yang mana ini adalah berada di layer 3 pada OSI layer. Nah, adapun beberapa subtopik yang akan kita bahas pada network layer ini, yaitu bagaimana karakteristik dari network layer ini, kemudian seperti apa paket IP address versi 4, seperti apa IP paket versi 6, kemudian juga bagaimana sebuah host itu dirutekan, dan juga pembahasan terakhirnya itu mengenai tabel routing di dalam sebuah router. Oke, yang pertama pembahasannya adalah bagaimana karakteristik dari network layer. Nah, sebagaimana kita pahami dan saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya network layer ini yang fungsi protokol utamanya itu adalah yang kita kenal dengan IP versi 4, ataupun yang terbaru sekarang adalah IP versi 6. Nah, di mana network layer ini dia menyediakan layanan untuk mengizinkan perangkat akhir atau end device untuk bertukar data. Nah, kemudian protokol yang komunikasi protokol prinsipnya di sini adalah penggunaan IP versi 4 maupun IP versi 6. Nah, kemudian adapun apa yang dilaksanakan operasi dasar yang dilaksanakan di dalam network layer ini itu ada 4. Yang pertama adalah pengalamatan end device, kemudian yang kedua itu adalah encapsulation, yang ketiga itu routing, dan yang keempat itu adalah de-encapsulation. Nah, IP encapsulation. Jadi dalam IP encapsulation ini, di mana IP itu Internet Protocol, dia merangkum atau mengenkapsulasi transport layer segment. Nah, jadi kita tahu bahwasanya di layer atas itu data kemudian berubah menjadi segmen, kemudian di layer network itu dia menjadi paket, ya. Nah, jadi dia mengenkapsulasi transport layer segment. Kemudian IP dapat digunakan apakah itu di IP versi 4 atau versi 6, ya, dan dia tidak berinfect kepada layer 4 segmen. Nah, jadi dia bekerja itu di apakah dia bisa dia menggunakan IP versi 4 ataupun versi paket versi 6. Nah, kemudian IP paket itu akan diperiksa, ya, oleh seluruh perangkat layer 3. Nah, kemudian dijalankan di dalam jaringan atau dalam network. Kemudian IP address ini, pengalamatan IP ini itu tidak berubah dari sumber ke tujuan. Nah, jadi tidak ada perubahan IP dari sumber ke tujuan atau destination dia. Nah, ada catatan memang di sini kalau NAT. Nah, kalau NAT memang kan ada perubahan alamat, ya. Nah, tapi pembahasan itu nanti mungkin dalam modul berikutnya, tidak dalam modul dalam berkaitan dengan network layer di sini. Nah, kemudian karakteristik dari Internet Protocol ini, yang mana memang IP ini dimaksudkan dia memiliki low overhead, ya, artinya memang dengan cost yang rendah beredar dalam jaringan. Dan mungkin ada 3 pembahasan nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan karakteristik IP ini. Yang pertama itu ada connectionless, kemudian base effort, dan media independent. Oke, baik. Jadi, apa yang dimaksud dengan connectionless?
IP is connectionless. Nah, jadi maksudnya di sini adalah IP itu dia tidak membangun, does not establish, ya, dia tidak membangun sebuah koneksi dengan tujuannya sebelum sending the packet, ya, sebelum mengirim paket. Nah, jadi tidak akan dibangun koneksi sebelum ada dikirim paket. Nah, kemudian di sini juga tidak ada kontrol informasi yang dibutuhkan, ya. Nah, jadi tidak perlu ada sinkronisasi atau acknowledgement di sini. Nah, yang sebagaimana sebelumnya biasanya kan kalau dalam membangun koneksi dia ada semacam sinkronisasi, ada persetujuan baru nanti akan dikirim. Nah, dalam connectionless di internet protokol ini tidak diperlukan berkaitan dengan sinkronisasi atau acknowledgement ini. Nah, kemudian the destination, ya, tujuannya itu akan menerima paket ketika tiba di tujuannya, kemudian dan itu tidak ada free notification, ya, pemberitahuan bahwa dia, pemberitahuan awal maksudnya bahwa dia mengirim IP internet protokol. Nah, kemudian juga jika di sana dibutuhkan connection oriented traffic. Nah, jadi kalau di sini dibutuhkan koneksi yang berorientasi pada traffic, maka dia akan menggunakan protokol yang lain, ya, untuk menghandle ini. Nah, itu yang dimaksud dengan connectionless. Kemudian base effort, makna di sini adalah bahwa IP will not guarantee delivery of the packet. Jadi artinya internet protokol tidak akan menjamin pengiriman dari sebuah paket, ya. Nah, jadi walau IP sudah mengurangi overhead tadi, karena di sini tidak ada mekanisme untuk mengirim data kalau misal data tidak terima. Jadi tidak ada, kalau misalnya dikirim data lalu data itu hilang di perjalanan, itu tidak ada mekanisme untuk mengirim kembali data. Nah, kemudian IP does not expect acknowledgement, ya, tidak ada diperlukan acknowledgement di sini. Kemudian juga IP tidak tahu, ya, does not know if the other device is operational. Dia tidak tahu apakah perangkat lain itu beroperasi atau dia menerima paket. Nah, jadi tidak tahu, walaupun artinya tidak ada jaminan di sini bahwasanya destination itu akan menerima paket. Bisa saja misalnya beberapa paket itu hilang dalam rute perjalanannya dalam jaringan. Nah, IP-nya does not know, tidak tahu operasi atau data itu diterima oleh paket di tujuannya. Nah, kemudian media independent, IP is unreliable. Unreliable ini maknanya di sini adalah it cannot manage, dia tidak dapat memelihara, gitu kan, atau mengelola fix undelivered or core paket. Jadi dia tidak bisa ya mengelola kalau ada paket yang korup. Nah, di sini. Jadi itu yang dimaksud dengan IP is unreliable, tidak handal maksudnya di sini. Kemudian juga IP cannot retransmit after an error. Jadi dia tidak bisa mentransmisi kembali setelah ada error. Kemudian IP cannot realign out of sequence paket. Jadi IP itu tidak dapat menyelaraskan, ya, maksudnya, atau ya menyelaraskan urutan paket, ya, tidak bisa menyusun kembali maksudnya urutan paket itu. Kemudian IP must rely on other protocol for this function. Jadi di sini maksudnya di sini IP harus mengandalkan protokol lain untuk fungsi-fungsi yang seperti tadi, misalnya transmisi, kalau retransmit kalau ada error kan, atau menyusun kembali paket-paket yang telah dikirim. Nah, atau ada korup paket, maka dia harus menggunakan protokol lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian IP is media independent, jadi artinya IP tidak concern terhadap misalnya berkaitan dengan tipe frame yang dibutuhkan dalam data link layer atau tipe media dalam physical layer. Artinya dia tidak membahas berkaitan dengan
masalah-masalah media yang digunakan dalam transmisi data di sini. Nah, kemudian Internet protokol ini dapat dikirim di atas berbagai jenis media, apakah itu kabel ya, kabel tembaga, kabel fiber, ataupun dia menggunakan wireless. Nah, kemudian di sini Neo Layer juga dia akan membangun ya, atau ya membangun namanya Maximum Transmission Unit atau MTU. Nah, ini maknanya di sini adalah Neo Layer menerima MTU tadi dari Control Information yang dikirim oleh Data Link Layer. Kemudian the network kemudian dia menentukan size dari Maximum Transmission Unit tersebut, MTU tadi. Nah, kemudian di sini juga ada fragmentation ya. Jadi ini artinya fragmentation, dia dibagi-bagi ya di dalam paket yang lebih kecil ya. IP paket untuk small unit, artinya di fragmentation, di paket tadi dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil-kecil. Nah, dan memang di sini jelaskan fragmentation cause latency. Jadi proses fragmentasi pemisahan paket-paket tadi menjadi lebih kecil itu dia menyebabkan ada latensi ya, atau delay gitu. Nah, kemudian kalau dalam IP versi 6 itu does not fragment paket, jadi tidak ada memecah paket itu. Kemudian contohnya router pergi ke Ethernet itu dengan sebuah jaringan WAN yang slow dengan maksimum transmission unit yang lebih kecil. Nah, itu maksudnya media independen. Kemudian yang yang poin 8.2 itu membahas tentang IP versi 4 paket. Nah, jadi di sini misalnya seperti apa header paket dari IP versi 4. Nah, kita tahu saat ini memang IP versi 4 itu adalah protokol komunikasi yang primer ya, yang utama dalam network layer. Nah, jadi di sini network header itu dia memiliki tujuan yang pertama itu adalah untuk memastikan paket ini dikirim dalam correct direction, artinya dalam tujuan yang benar gitu kan, ke correct direction, tujuan yang benar. Nah, dikirim paket itu ke tempat yang destination yang benar. Nah, kemudian headernya ini itu terdiri dari untuk proses di network layer ini itu dari berbagai variasi field ya. Nah, jadi nanti ada field-fieldnya di paket headernya ini. Nah, kemudian informasi di header ini digunakan oleh seluruh perangkat layer 3 itu untuk menghandle paket dalam jaringan. Nah, jadi ini adalah paket header field di versi 4 itu. Jadi yang jelas karakteristiknya yang pertama dia dalam biner ya, it is in binary. Kemudian dia terdiri dari beberapa field of information, informasi fieldnya seperti kalau kita lihat di gambar ini. Jadi kita lihat ada beberapa byte kan di sini, diagram itu dia dibaca dari kiri ke kanan. Nah, jadi membacanya dari byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Nah, kemudian setiap byte itu dia punya informasi tersendiri. Dan dua yang penting field itu adalah source and destination. Yang paling penting ada source dan destination. Nah, kemudian protokol itu mungkin memiliki satu atau beberapa fungsi. Oke, jadi itu kalau lihat silakan dilihat header field-nya di sini ya. Jadi yang paling penting adalah source IP dan destination IP-nya pasti ada. Nah, kemudian dan biasanya setiap paket header field itu dia punya fungsi-fungsi ya. Nah, tadi kita lihat di situ kan ada version. Nah, version itu ada fungsinya juga. Misalnya ini dia untuk versi 4 ya, dan ini adalah berlawanan versi 6. Kemudian bit 4 bit field-nya. Nah,
Kemudian di situ ada differentiation service dan yang berbeda, ada header checksum-nya, ada time to live ya, protokol, source IP-nya dan destination IP-nya. Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam paket header field di versi 4. Nah, kemudian saudara sekalian nanti bisa melihat video ya sampel header di dalam website, itu cek nanti di netarcade-nya di netarcade.com masing-masing. Oke, kemudian IP versi 6 paket. Jadi di sini IP Internet Protocol versi 6 paket ini adalah memang limitation dia untuk mengatasi masalah keterbatasan di versi 4. Nah, jadi kita tahu bahwasanya ada tiga ibaratnya limitation, kelemahan dari versi 4. Yang pertama IP address depletion. Jadi jumlah IP versi address ini yang memang sudah sangat sedikit. Artinya run out of, jadi sudah tidak cukup lagi untuk memberikan IP terhadap klien saat ini ya, sudah langka IP address versi 4 ini. Nah, kemudian lack of end-to-end connectivity. Jadi memang jadi maksudnya di sini lack of end-to-end connectivity. Jadi kurangnya konektivitas dari end-to-end. Nah, artinya apa? Untuk membuat IP address ini bertahan lebih lama, maka pengalamatan private dan ada NAT yang dibuat di sini. Nah, sehingga ini nanti ended direct communication-nya itu menggunakan public addressing. Jadi artinya untuk mengakali agar memang IP versi 4 ini bisa bertahan lebih lama, karena memang sudah kehabisan alamat gitu kan, dia menggunakan namanya network address translation atau NAT. Nah, dengan meningkatnya kompleksitas jaringan, jadi NAT ini memang adalah solusi yang temporer ya, sementara sebenarnya dibuat ya untuk ya menyelesaikan masalah-masalah dalam jaringan ini. Dan juga memang dia ada efeknya juga NAT ini. Jadi misalnya dia akan menyebabkan latensi kan, delay, dan juga nanti biasanya lebih banyak memakan resource sumber daya dalam jaringan. Kemudian IP versi 6 overview. Jadi di sini karena tadi keterbatasan dari IP versi 4, maka dikembangkanlah IP versi 6 yang ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, jadi ini mengatasi masalah keterbatasan dalam IP versi 4 dengan peningkatan versi 6. Dia menyediakan increase address space, artinya space alamat itu ditingkatkan, yang semula berbasis 32 bit yang di versi 4, nah dia berbasis 128 bit address. Nah, kemudian dia juga meningkatkan penanganan paket handling ya. Nah, disederhanakan headernya itu dengan field yang lebih sedikit. Kemudian dia juga mengeliminasi kebutuhan terhadap NAT. Nah, karena di sini tidak perlu nanti NAT ya kalau dalam versi 6 ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat IP versi 4 header field di dalam IP versi 6 paket header. Nah, jadi header versi 6 ini lebih sederhana, but not smaller, tapi juga tidak lebih kecil ya. Di headernya itu di dalam 40 byte ya, atau panjangnya, long octet-nya. Nah, kemudian beberapa field di dalam versi 4 itu dihapus ya untuk meningkatkan perform atau kinerja dari versi 6 ini. Misalnya yang dihapus yang di versi 4 itu untuk meningkatkan perform to flag, fragment offset dan juga header checksum itu tidak ditemukan lagi di dalam IP header di IP versi 6. Nah, ini adalah misalnya paket header di versi 6, ada version, ada traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, source, dan destination IP address. Jadi di sini
Nah, ini deskripsi dari versi 4 nih ya, versi 4 ini. Kemudian IP paket 6 header. Nah, nanti saudara bisa cek lebih di videonya di NetAcad masing-masing. Nah, sampel IP header versi 6 di website juga bisa dicek di videonya. Nah, kemudian bagaimana host itu dirutekan ya. Nah, jadi ada istilahnya host forwarding decision, keputusan penerusan host gitu kan. Jadi paket itu pasti selalu dibuat dari source ya, di sumbernya. Nah, itu dibuat paket. Nah, kemudian setiap host device itu biasanya dia membuat own routing table, buat tabel routing sendiri. Nah, jadi di sini sebuah host itu dapat mengirim paket ke tiga macam. Yang pertama, dia bisa mengirim ke dirinya sendiri. Nah, jadi kita biasa mendengar alamat dia sendiri 127.0.0.1 di versi 4 atau strip yang satu ini di IP versi 6. Kemudian selain itu dia bisa mengirim paket ke dalam localhost, itu biasanya tujuannya adalah dalam LAN yang sama. Nah, kemudian yang ketiga remote host, itu berarti perangkat itu tidak dalam jaringan LAN yang sama, artinya nanti dia dikirim ke luar LAN-nya. Itu tiga tujuan paket itu dikirim. Kemudian host forwarding decision, jadi perangkat sumber itu menentukan apakah tujuannya itu lokal atau remote ya, lokal atau jarak jauh. Nah, jadi untuk metode untuk menentukannya itu tentu dia menggunakan IP, apakah versi 4 atau versi 6 ya. Kalau dia menggunakan IP versi 4, maka sumber itu menggunakan IP address-nya sendiri dan subnet bersama dengan tujuan IP address-nya. Nah, kalau yang misalnya IP versi 6 itu dia menggunakan new address dan prefix ya, yang diiklankan oleh local router. Local traffic itu membuang host interface untuk dihandle dengan perangkat intermediary. Kemudian remote traffic itu men-forward secara langsung ke default gateway-nya di dalam LAN. Itu yang dia memforward keputusan untuk memforward. Kemudian default gateway. Nah, default gateway atau DGW di sini semua router di layer 3 itu biasanya dapat menjadi sebuah default gateway ya, apakah router atau layer 3 switch itu bisa menjadi default gateway-nya di sini. Nah, jadi fitur dalam default gateway itu yang jelas yang pertama itu dia memiliki IP address yang sama ringnya dengan LAN-nya ya. Nah, kemudian dia bisa menyetujui data dari LAN dan capable of forwarding traffic of the LAN. Dia bisa mengirimkan memforward traffic dalam LAN. Kemudian juga it can route the other network, dan dia juga bisa dirutekan ke router yang lain. Kemudian jika sebuah perangkat itu tidak ada default gateway-nya atau bad default gateway, maka traffic will not be able to leave the LAN. Jadi kalau tidak ada default gateway, maka dia tidak bisa keluar dari LAN. Nah, kemudian sebuah host merutekan ke default gateway. Jadi host itu akan tahu default gateway-nya ya, apakah statik ataupun melalui DHCP manual atau DHCP, itu bisa tahu dia. Kemudian IP versi 6 itu mengirim default gateway-nya melalui namanya router solicitation atau RS, atau dapat juga dikonfigurasi secara manual. Kemudian default gateway itu adalah static route, yang mana dia will be a last resort ya. Ini adalah last resort route in the table routing. Kemudian semua device dalam LAN itu membutuhkan default gateway router untuk mengirim traffic jarak jauh. Nah, itu biasanya dia perlu default gateway ya, sehingga dia bisa artinya mencapai atau bisa menjangkau jaringan di luarnya. Nah, untuk tabel host routing, jadi kalau dalam Windows
saudara bisa misalnya ngetik net start min r itu untuk melihat informasi di tabel routing ya. Di situ ada tiga seksi yang ditampilkan dengan dua komen net start min r itu. Yang pertama dia akan menampilkan interface list ya, atau semua pointer cell interface dan addressing-nya itu ditampilkan. Kemudian dia di situ bisa menampilkan namanya routing tabel versi 4-nya dan routing tabel versi 6-nya. Nah, kemudian routing. Jadi router itu ibaratnya memforward paket ya. Keputusan untuk memforward paket itu router. Nah, what happen? Apa yang terjadi ketika router itu menerima frame dari host device. Nah, jadi kalau misalnya dia menerima frame di layer 2 tadi ya, diterima di router, maka apa yang dilakukan oleh router? Jadi nanti ketika paket misalnya sampai di interface dia, misalnya di gambar ini kan dia menerima data link frame ya dari switch ya masuk ke router. Nah, ketika diterima di interface R1 ini di G00-nya ini, maka R1 itu mendenkapsulasi yang layer 2 Ethernet header-nya dan trailer yang tadi. Kemudian router 1 itu menguji atau melihat destination IP address dari paket itu. Dia lihat di mana nih, ke mana alamat IP address yang dituju oleh paket yang diterimanya itu. Nah, kemudian dia akan mematchingkan dengan routing tabelnya itu ya. Nah, kemudian jika dia sudah tahu misalnya tujuan IP address-nya, maka router satu itu mengkapsulasi paket dalam new Ethernet header trailer. Jadi new Ethernet header lalu kemudian di forward paket itu ke next hub router atau R2. Nah, ke router yang berikutnya atau perangkat jaringan berikutnya. Jadi dia ada menerima dari frame dari misal dari switch, kemudian dia akan proses, nanti lihat di tabel routingnya. Nah, kalau matching dia akan teruskan kemana tujuan dari paket tersebut. Ya, dia akan kirim. Kemudian di routing tabel router itu ya ada beberapa tipe ya route di dalam routing tabel. Jadi di sini ada istilah directly connected, itu adalah rute yang otomatis ditambahkan oleh router yang dia menyediakan interface yang ibaratnya ketika interface itu aktif dan dia punya alamat, maka itu adalah directly connected, artinya yang langsung terkoneksi ke interface router tersebut, itu directly connected. Nah, kemudian ada remote. Jadi ini adalah this as the router that have direct connection. Jadi ini bukan yang direct connect ke dia, tapi dia bisa belajar untuk mengetahui alamat tersebut baik dengan manual, itu berarti dengan static route, dia yang langsung di config oleh admin, atau secara dynamic ya, itu menggunakan routing protocol untuk share informasi dengan router-router yang lain. Nah, kemudian selain remote, ada lagi default route. Ini adalah dia akan mengirim semua traffic ke specific direction ya, ke tujuan tertentu. Ketika di dalam tabel routing itu tidak ada satupun yang matching, maka dia akan kirim ke default route-nya. Static routing, jadi static routing ini yang dikonfig oleh admin secara manual biasanya ya, must be adjust, jadi harus secara manual oleh admin ya. Kalau ada berubah topologi maka dikonfigurasi oleh admin secara manual, dan ini bisa bagus untuk small non-redundant network. Nah, ini yang untuk jaringan yang kecil. Biasanya sering digunakan conjunction with dynamic routing protocol. Dia biasa digunakan bersama dengan dynamic routing protocol untuk konfigurasi sebuah default route. Kemudian dynamic routing ini otomatis ya, dia menemukan jaringannya, discover remote network, menemukan jaringan jauh secara otomatis. Dia memelihara informasi up to date. Kemudian di sini juga dia memilih the best path to the destination, dia memilih jalur terbaik ke tujuannya.
Kemudian find the new best. Jadi dia juga bisa menemukan kalau misalnya jalur terbaiknya kalau ada terjadi perubahan topologi. Nah, jadi misalnya kalau di gambar ini kan ada perubahan topologi. Misalnya di R2 itu ada yang router yang down, maka dia akan cari new best path-nya adalah misalnya lewat router 3 gitu. Kemudian dynamic routing juga bisa share static default route dengan router-router yang lain. Oke, nanti sudah bisa cek juga di video IP persimpot routing table ya. Oke, kemudian IP routing table. Nah, jadi di sini kalau misal nanti kalau saudara sudah mengkonfigurasi, misalnya mengkonfigurasi static routing atau routing statis gitu ya. Nah, nanti misalnya ataupun mengkonfigurasi menggunakan routing dinamis, kita untuk troubleshooting misal show IP route. Nah, di situ ada kode-kode L gitu kan. Nah, itu maksudnya L itu adalah directly connected ya, atau local interface ya, yang connect langsung ke interface router tersebut. Kemudian ada C, misalnya C directly connected network. Nah, ini yang connect ke dia. L itu yang berarti local interface tadi ya. Kalau yang C itu directly connected network. Misalnya di router 1 show IP route, maka L-nya itu 192.168.10.0, artinya itu yang ke LAN-nya ya, 10.0 itu G00 itu kan ke LAN, itu yang local interface IP address-nya. Kemudian ada G001 itu kan dia buat C ya, C dari connected network, berarti yang langsung connect ke dia ya. Nah, kemudian S static route, nah itu adalah yang dikonfigurasi manual admin. Kemudian O itu menandakan dia menggunakan routing OSPF, D dan EJLP. Oke, nah demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti saudara sekalian silakan mengerjakan modul kuis dan juga assignment di NetAcad masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.